Dari sinilah kunci keindahan dan kebahagiaan yang akan kita bahas. Indah dimulai dari hati. Maka sebelum kita melanjutkan acara ini, kita harus pastikan di majelis semacam ini harus kita pastikan bahwa di antara kita tidak ada benci, di antara kita tidak ada dengki, di antara kita tidak ada prasangka buruk. Dari situlah ilmu akan Allah kirim kepada yang berbicara dan kepada yang mendengar. Kuncinya adalah di hati kita. Kalau hati kita kotor, belajar kepada siapapun kita tidak akan mendapatkan ilmu. Secerdas apapun kita, ada kisah, ada contoh pada zaman Nabi, ada orang yang sangat cerdas. Dia mendengar langsung hafal. Tidak ada firman Allah yang turun kemudian dia mendengar kecuali dia menghafal. Bisa kita katakan dia hafal Al-Quran. Kalau mendengar sabda Nabi dia langsung menghafal, akan tapi karena di hatinya tidak ada cinta kepada baginda Nabi, bahkan di hatinya dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, maka biarpun dia mendapatkan pemahaman, mendapatkan hafalan ilmu, tapi tidak berguna bagi dia. Bahkan dia menjadi manusia yang paling sengsara di dunia dan di akhirat. Dialah Abu Jahal. Abu Jahal adalah bukan orang bodoh, dia cerdas. Bahkan kalau Nabi menyampaikan pengajian ada di situ, dia mendengar. Nabi menyampaikan pesan kemuliaan dia mendengar, cuman karena hatinya ada benci, ada dengki, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu dari baginda Nabi. Sama kita pun juga demikian. Duduk dengan siapapun kalau kita dengan benci dan dengki, kalau itu ahli ilmu maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi bahkan sebaliknya, jika mungkin seorang guru itu adalah tidak sealim yang dia duga, tidak sehebat yang ia duga, akan tapi karena ketulusan di dalam batinnya, ketulusan dalam hati yang bersih, ada husnudon, ada cinta, maka Allah akan beri ilmu yang tidak diberikan kepada gurunya. Rubba muballighin aw amina sami, kata Nabi, alangkah banyaknya murid lebih pintar dari guru karena bersihnya hati seorang murid. Ini kunci. Jadi di antara kita tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada prasangka. Bukan, tidak boleh ada prasangka dari Anda kepada kami dan dari kami kepada Anda sekalipun. Enggak boleh. Bahkan pandangan yang harus kita hadirkan antara pandangan cinta, kasih sayang, penghormatan. Tidak boleh ada yang merendahkan di antara kita. Yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya ilmu, kalau pandang orang lain dengan pandangan rendah, merendahkan, maka dia akan rendah. Dikisahkan pada zaman dahulu disebutkan tentang kisah Majin Bani Israel, tentang seorang yang ahli maksiat pada zaman dulu Bani Israel, dan Abid Bani Israel, orang ahli ibadah pada zaman dulu. Dikisahkan bahwa ada seorang ahli ibadah, ibadahnya hebat dan begitu seriusnya di dalam beribadah, ia ingin beribadah di sebuah tempat yang tidak akan diganggu oleh siapapun, jauh dari hiruk pikuk manusia. Dia pergi ke atas bukit. Seorang ahli ibadah, anggap saja kiai atau ustaz, di atas bukit. Di sisi lain ada preman pasar. Ini adalah kisah indah untuk preman. Hai preman, dengar kisah indah ini. Hei orang yang bejat, dengan kisah ini. Hei orang yang katanya ahli maksiat, dengar kisah ini. Ini kisah indah. Si preman pasar terkenal di pasarnya yang kalau dia suka membuat gara-gara, ontran-ontran, keributan di pasar. Ibaratnya tidak ada kemaksiatan kecuali dia pernah melakukannya. Di sisi lain ahli ibadah di atas bukit, kerjaannya sholat dan puasa, sholat dan puasa. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang preman pasar tiba-tiba tergerak hatinya, aku ingin naik ke atas bukit, ingin bertemu dengan kiai, atau pokoknya aku pengen ketemu, minta doa dah, ibarat begitu. Padahal dia Bandung bandel dia. Ya nggak sholat, nggak ibadah, oh pokoknya Bandung. Tiba-tiba tergerak hatinya, ingin ketemu dengan sang kiai yang ada di atas.
Dan sang ustadz yang ada di atas, sang ahli ibadah saat itu kebetulan kehabisan bekal, mau tidak mau harus turun ke bawah, beli bekal di pasar untuk dibawa ke atas. Turunlah sang ahli ibadah dari atas bukit di jalan setapak. Bukan seperti zaman sekarang jalannya aspal besar, tidak, zaman dulu jalan setapak. Dan sang preman naik ke atas bukit ingin ketemu dengan ustadz yang sangat masyhur di ahli ibadah di atas bukit sana. Semuanya meniti jalan setapak, karena jalan setapak mereka berdua berpapasan bertemu di tengah jalan setapak. Apa yang terjadi? Harus ada yang mengalah. Jika tidak ada yang mengalah, akan tabrakan. Rupanya sang preman itu dari kejauhan melihat sang ustadz, sang ahli ibadah di jalan setapaknya dengan jubahnya yang berkibar. Kibaran jubahnya dirasakan oleh hatinya dan dia bergetar, oh, ustadz mau turun. Yang ada kagum dan penghormatan. Yang ada kagum dan penghormatan sehingga sang preman pun dia meminggir di jalan setapak, memberi jalan kepada sang ustadz dengan berkat isyarat dengan tangannya, karena lesannya sudah tidak bisa bertutur kata. Ia memberi isyarat dengan tangannya yang artinya silahkan ustadz. Sang ustadz melihat preman, menurut dia preman ya preman, kerjaannya membuat ontran-ontran gara-gara buat kerusakan. Di saat sang ustadz mendapatkan sambutan tangan yang artinya silakan, dia merasa berhak, ya dong saya ustadz. Melangkah begitu saja melewati sang preman, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menegur hendak kemana engkau, tidak menyapanya, melewati saja karena dia merasa bahwa dia adalah ahli ibadah, yang di hadapannya adalah preman pasar yang ahli maksiat. Apa yang terjadi setelah itu? Disebutkan dalam kisah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang keadaan mereka berdua, ternyata Allah rubah semuanya. Sang preman pasar di saat dilewati oleh sang ustadz tidak pernah tersinggung hatinya, bahkan dia semakin koreksi diri. Oh, ustadz itu baik benar, dijaga oleh Allah. Tahu saya naik ke atas, kenapa dia turun? Oh, husnudzon, masih husnudzon dia. Sampai sang ustadz berjalan turun ke bawah, sampai hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang penghormatan dari hatinya. Apa yang terjadi? Allah rubah. Yang katanya sang preman ahli maksiat, karena ternyata di hatinya masih melihat syiar Allah, segala sesuatu ada hubungan dengan Allah, maka Allah kasih tobat. Dikasih oleh Allah tobat dan dirubah. Dia menjadi orang baik saat itu juga. Begitu sebaliknya, orang yang katanya ahli ibadah akan tapi kok merendahkan orang lain, saat itu diganti copot hidayahnya oleh Allah. Maka berhati-hatilah hai hamba Allah. Jangan berani merendahkan siapapun. Jangan biasa merendahkan siapapun, biarpun kelihatannya di mata kita dia ahli maksiat. Hati-hati, akan tapi hendaknya kita bisa memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Hati-hati. Jangan mentang-mentang sudah punya ilmu ustadz, ahli ibadah, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, bisa dibalik oleh Allah yang direndahkan menjadi mulia. Yang semula terlihat mulia ternyata menjadi rendah karena merendahkan orang lain. Dan merendahkan orang lain adalah kesombongan dan tidak pantas, karena mbah kita Nabi Adam yang tidak sombong, yang sombong itu mengikuti iblis. Iblis adalah makhluk yang sombong waktu itu. Kesombongan iblis, kenapa? Kita cucunya Nabi Adam, kenapa ngambil sanad ilmu dari iblis? Iblis sombong, disuruh sujud kepada mbah kita, sujud penghormatan, nggak mau. Kenapa? Merasa aku lebih bagus daripada Adam. Adam baru diciptakan, dia belum punya prestasi. Aku sudah beribadah puluhan ribu tahun sampai aku diangkat bersama rombongan malaikat. Kok suruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi? Saya tuh kiai, suruh hormat sama orang-orang begitu, ibarat begitu. Sombongnya sang kiai, sombongnya sang ustaz, dia menjadi sebab Allah merendahkan dia nanti. Dan perhatikan orang-orang yang katanya bejat dan jahat itu, yang katanya membuat kerusakan di pasar-pasar, akan tapi ingat, kalau dia masih mendengar syiar agama kok hormat, tiba-tiba di bulan Ramadan berubah sikapnya. Kalau melihat ada orang pakai kopiah putih, ibaratnya ini. Kalau lihat ustadz lewat, dia hormat. Lihat dengar suara azan, kok dia berhenti. Lihat semua urusan kan Al-Quran, kok dia hormat. Tunggu dia.
tidak lama lagi dia akan tobat. Hei preman, hei orang yang jahat, selagi dalam hatimu ada penghormatan kepada syiar agama, ketahuilah Allah akan menolongmu. Maka jangan ragu. Dan para ulama tidak akan merendahkan kalian. Justru para ulama melihat kalian itu dengan penuh kasih sayang dan cinta. Maka jangan ragu kalau kita punya salah dan dosa, kita hina, kita jelek, kita maksiat. Jangan ragu, para ulama tidak pernah merendahkan. Mendekatlah kepada mereka. Sebab ulama Rasulullah yang sejati punya mata namanya Ainur Rahimah, mata yang memandang umat dengan penuh kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Kami datang dari jauh, dari Cirebon ke tempat ini, bukan bagi-bagi surga, karena saya tidak punya surga. Tapi kami husnudon, barangkali surga saya dibawa oleh orang Kuala Tunggal, dibawa oleh orang Tanjung Jabung Barat. Bisa saja surga saya dibawa oleh orang yang di pojok sana. Gara-gara omongan saya, tak tahu yang kemarin berantem sama istrinya jadi tobat lalu masuk surga. Istrinya akan ngomong, ya Allah masukkan surga itu Buya itu. Gara-gara itu suami saya baik. Kalau sudah dengar begini pulang masih gak baik, keterlaluan Anda itu. Semuanya harus baik nanti. Pulang dari tempat ini harus ada perubahan. Ini bukan drama di sini. Kita ingin berbenah, hijrah. Kita ingin berbuat perubahan yang sudah indah semakin indah. Baik, ini mukaddimahnya. Bahwasanya di antara kita tidak boleh saling merendahkan. Kita sering sombong dengan kebaikan kita. Kita sering sombong dengan ibadah kita. Merendahkan orang lain bukan umat, bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh mungkin suatu kita habis pulang pengajian yang seperti ini. Kemudian kita lewat atau alun-alun atau terminal atau tempat-tempat yang biasa di situ mangkal wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil berlalu dia melambaikan, mengajak berzina dan dalam masa kehinaan. Anda yang tadi di majelis sempat menangis mengucurkan air mata karena mungkin terpesona, terenyuh mendengar seruan Ustaz. Anda naik mobil bersama teman-teman lalu melihat wanita yang seperti itu di alun-alun atau di stasiun atau di terminal. Apa yang ada di hati Anda? Kira-kira apa yang ada di hati Anda? Tadi bisa nangis di majelis, atau mungkin Anda ahli puasa Senin Kamis sudah, atau mungkin Anda tahajud, atau Anda mungkin sudah bisa baca sholawat ribuan kali, kemudian melihat orang semacam itu. Apa yang ada di hati Anda? Bisa jadi Anda adalah orang yang mengatakan begini, kasihan astagfirullahaladzim, malam-malam ya Allah, astagfirullah. Modelnya kalimat astagfirullah yang diucap akan tapi sesungguhnya penghinaan itu. Kita pengen tahu siapa di antara kita di saat melihat orang yang semacam itu, yang kita duga dia akan mengajak berzina atau bermaksiat. Lalu kita melihat orang semacam itu, kemudian wajah kita menunduk tanpa kita sadari menitikkan air mata. Kemudian kita menegakkan tangan dan mengatakan, ya Allah ampuni dia, jaga dia, berikan petunjuk ya Allah. Siapa yang seperti itu? Kita sering sombong dengan ibadah kita. Kita mirip iblis, sudah merasa hebat, merasa mau ustaz, merasa ahli ibadah. Setiap melihat orang maksiat seolah-olah ahli neraka dia. Oh bukan begitu. Akan tapi mata Nabi adalah mata penuh kasih dan sayang, mata cinta. Siapa di antara kita jujur? Kita sering mati hati. Kelihatannya matanya melek, pikirannya kelihatannya cerdas karena dia ngerti hukum fikih. Kita ingin tahu siapa di antara kita di saat kita melewati tetangga kita yang tahu tetangga kita laki-laki yang seger, bugar, laki-laki sehat, kemudian dia tidak sholat Jumat. Kita ingin tahu apakah Anda orang yang di saat melihat itu kemudian Anda menangis atau menitikkan air mata, atau Anda gempur setiap malam dengan panjatan doa, ya Allah itu tetanggaku jarang sholat Jumat, ya Allah berikan bimbingan dan petunjuk. Apakah Anda orang semacam ini, atau Anda orang cuek gak pernah peduli, atau bahkan Anda orang yang merendahkannya, yang tidak peduli? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi. Yang tidak peduli imannya diragukan. Yang merendahkan keropos telah tanggal keimanannya. Karena apa? Bagaimana seseorang merendahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus jadi bahan renungan untuk kita. Saya teringat seorang guru mulia Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti.
Kalau beliau menyampaikan pesan ceramah indah, begitu indahnya dan rapinya bisa langsung ditulis jadi buku. Dia mensyarah hikam segitu banyak, mirip yang diomongkan dengan yang ditulis. Kalau ceramah enak, kata beliau apa? Di saat ceramahku enak dan mudah didengar oleh orang, aku yakin, aku husnuzon bahwasanya di sana ada kekasih Allah. Yang mungkin kekasih Allah itu adalah dia orangnya lemah pemahamannya, sehingga karena Allah sayang kepada orang itu, Allah menggiring lisanku agar bertutur kata yang mudah dipahami oleh dia, karena Allah sayang kepada dia. Nggak pernah dia mengatakan aku bisa, aku hebat, aku punya kelebihan, tidak. Tapi madhab iblis ini gampang mengatakan, oh siapa dulu saya, saya kok, siapa dulu saya kok, ketahuilah itu adalah ana. Kalimat iblis, ana khairun minhu, yang sudah mengatakan aku adalah iblis. Madhabnya madhab iblisi. Kita punya madhab abawi, mbah Nabi Adam. Kalau melakukan kesalahan sadar dan tobat. Kalau melakukan sesuatu yang dianggap atau ditegur oleh Allah karena menisbatkan salah pada Nabi Adam, nggak boleh. Di saat Nabi Adam ditegur, nggak seperti iblis, ana khairun minhu. Nabi Adam ditegur oleh Allah langsung, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu mbah kita. Makanya kalau kita salah diingatkan sama orang, jangan kayak iblis. Kadang-kadang kita diingatkan nggak terima. Kesombongan yang menguasai kita. Baik, itu muqaddimah, belum ceramah. Harus ada kesepakatan di antara kita bahwa di antara kita tidak boleh ada benci. Harus ada saling cinta. Kalau saya menyampaikan dengan cinta, Allah akan beri ilmu di hati saya. Yang mendengar dengan cinta pun akan Allah beri ilmu yang mungkin tidak saya miliki saat itu. Karena apa? Dia langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan. Gak ada yang saling merendahkan di sini. Siapa yang boleh mulia di antara kita? Yang paling mulia adalah yang paling tulus di antara yang duduk di tempat ini. Bukan jaminan ustadznya yang ngomong ini lalu paling mulia di hadapan Allah, tidak. Cuman kita semua berlomba-lomba dong. Kita berlomba, kita pengen paling mulia, tapi tidak boleh mengatakan aku baik yang paling mulia. Bisa saja ternyata yang paling tulus, yang paling ujung sana berdiri sana, punya asam urat masih berdiri lagi, mau duduk bingung. Masya Allah. Nah ini Masya Allah. Ada yang berdiri sabar, banyak pahala. Nanti biar bubar nunggu aja di situ biar tambah lagi pahalanya. Subhanallah, ini istimewa. Ini adalah awal-awal. Harus ada kesepakatan begini. Kalau pengajian nggak ada kesepakatan begini, nggak ada gunanya. Saya prasangka buruk kepada Anda. Ada orang yang prasangka buruk kepada jemaah. Dasar kepala batu, dasar orang gunung, dasar orang laut. Waduh, Ustaz kepada dasar-dasaran. Apaan Ustaz itu? Kalau ada orang nggak paham itu, jangan salahkan dia. Salahkan omonganmu ya Ustaz. Mungkin omonganmu nggak jelas, kamu sendiri mungkin juga nggak paham. Pokoknya lain jamaah, ini kan problem. Makanya kalau ternyata ini ada Pak Bupati, para masyayikh, Pak ini, Pak Polres, Pak Dandim. Kalau ada jamaah yang nggak paham, jangan salahkan dia, salahkan saya. Datang jauh-jauh nggak ngomong fasih. Jadi ini adalah dasar pertama kita untuk mengadakan pertemuan. Kemudian, bagaimana kita mewujudkan keindahan?